Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasi V. Kali ini saya membuat buket snack untuk wisuda. Isinya ada 6 batang coklat. Buket ini membutuhkan 1,5 selopen untuk tiap buketnya. Bagaimana cara menyusun dan memotong selopennya? Teman-teman bisa mengikutinya sampai habis. Pertama, ini pisahkan dulu ya snacknya untuk satu buket. Ini seperti ini. Ini yang 4 sudah jadi bentuk dasarnya. Kita membuat bentuk dasar buket yang terakhir. Ini isinya 5 beng-beng dan 1 buah silver queen. Tiap coklat diberi tusuk sate. Rekatkan dengan menggunakan isolasi atau lakban. Pada buket ini saya tidak memakai styrofoam ya teman-teman. Di sini saya memakai kardus. Pertama, kelebihan memakai kardus. Pertama, lebih murah tentu saja karena kardus bekas jadi gratis. Yang kedua, posisi snacknya nanti lebih kuat. Ini kardus yang saya pakai untuk dasarnya 8 x 17 cm. Nanti tergantung pada berapa snack yang teman-teman ingin pakai untuk satu buket. Ini akan saya susun 3 snack di bawah. Rekatkan dengan menggunakan isolasi atau lakban. Ini pada sub pertama. Kemudian agar ada jarak ya teman-teman antar sub, ini saya rekatkan potongan karton. Kalau pada styrofoam kita bisa mengatur jarak antar sub. Kita tusukkan coklat pada styrofoam dengan jarak yang kita inginkan. Tetapi apabila dengan menggunakan karton seperti ini, kita memberi jarak tergantung pada ketebalan kartonnya. Jadi ini antar sub saya beri 2-3 potong karton agar ada jarak antar layer. Ini layer kedua saya isi dengan 2 batang coklat. Rekatkan dengan menggunakan lakban pada 2 sisi ya teman-teman, atas dan bawah. Ini saya memberi potongan karton lagi di atasnya. Ini karena paling atas berisi coklat silver queen crunchy yang tebal, jadi jaraknya juga saya beri jarak yang agak tebal. Ini coklat terakhir saya letakkan di atas. Ini karena kurang tebal, saya coba kurang tebal, masih terlalu menempel dengan sub di bawahnya. Saya beri potongan karton lagi di atasnya. Jadi ini antar layer ada jaraknya meskipun kita menggunakan karton. Rekatkan dengan menggunakan isolasi atau lakban. Mudah sekali ya teman-teman. Ini bagian terakhir. Ini saya beri agak panjang untuk mengikat bagian bawahnya. Ukuran lebarnya sama, yaitu 8 cm. Kemudian ini rekatkan dengan menggunakan lakban. Kanan dan kirinya. Selanjutnya ini bagian bawahnya rapikan ke belakang. Rekatkan dengan menggunakan isolasi. Apabila sudah dipastikan kuat, ini terakhir saya tutup menggunakan kertas putih ya teman-teman. Ini karena kartonnya warna-warni ya, belang bonteng kalau bahasa Jawanya. Ini saya tutup dengan menggunakan kertas putih agar apabila ditutup dengan selopen yang tipis tidak kelihatan kartonnya. Bentuk dasar buket sudah jadi ya teman-teman. Ini ada 5 buket. Cara merangkainya sama seperti yang sudah saya share tadi.
Ini cukup kuat ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya tambahkan bunga kecil di bagian depannya agar buket kelihatan lebih manis. Rekatkan dengan menggunakan isolasi atau lakban. Susun bunganya di depan coklat batangnya. Selanjutnya ini saya membuat topper boneka wisuda. Saya rekatkan pada kawat atau teman-teman bisa memakai tusuk sate. Ini rekatkan pada bagian depan. Bentuk dasarnya sudah jadi ya teman-teman. Ini selopen pertama. Selopen pertama ini saya potong menjadi 8 sama besar. Satu potong selopen saya letakkan di belakang lakban bagian kanan dan kiri. Kemudian ini selopen ini ada list emasnya, saya letakkan di samping kanan dan kiri. Lakban bagian belakang dan samping. Selanjutnya ini selopen ketiga, potongan ketiga diletakkan pada bagian seberangnya sama lakban bagian belakang dan samping. Selopen potongan keempat ya teman-teman. Ini saya pilih yang ada listnya. Lakban bagian belakang dan sampingnya. Selopen potongan kelima. Diletakkan pada samping kanan. Selopen potongan ke-7 diletakkan pada samping kiri. Ke-6 ya teman-teman. Selopen ke-6 ini baru selopen ke-7. Jadi di sini ada 3 sub selopen pada samping kanan dan kiri. Sudah 7 selopen yang potong selopen yang sudah digunakan dari satu lembar. Kemudian ini bagian depannya, beri kertas tisu, potongan kertas tisu agar kartonnya tertutupi dan memberi kesan gembul pada bagian depan buketnya. Selanjutnya ini potongan terakhir tadi ya teman-teman. Saya bagi menjadi 2. Kemudian satu lembar lagi saya potong menjadi 2 lagi. Ini saya letakkan pada kanan dan kiri bagian depan kertas tisu. Rekatkan dengan menggunakan isolasi. Ini selopen ke-8. Saya letakkan pada bagian depan. Kemudian ini potong lagi. Saya letakkan pada bagian depan. Jadi masih ada seberapa ini yang tadi ya, kecil ini.
sudah, ini 1 lembar selopin sudah tertempel ya teman-teman. Kita tambah lagi setengah selopin, sama ini saya bagi menjadi 4. Dari setengah selopin, ini bagian yang list emas saya ambil dulu untuk nanti saya letakkan pada bagian depan. Saya potong lagi menjadi 2 bagian. Saya letakkan pada kanan dan kiri bagian depan ya teman-teman. Cara melipat selopin tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan kenyamanan teman-teman saat membuat buket. Intinya harus fokus bagaimana caranya agar buket yang kita buat tampak gembul, tampak cantik dengan menggunakan selopin seminimal mungkin. Di bagian atas sudah selesai ya teman-teman. Kemudian ini bagian belakangnya saya tutup dengan 1/8 selopin yang sudah dipotong tadi. Jadi sambungan belakangnya tidak kelihatan dan bagian bawahnya tertutup. Rekatkan dengan menggunakan isolasi bagian kanan dan kirinya. Tidak kelihatan ya teman-teman, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap pesannya. Kemudian ini 1/8 bagian lagi saya tutupkan melingkar pada bagian pegangan. Nilis emas bisa diletakkan pada bagian depan, rekatkan dengan menggunakan isolasi. Kemudian ini 2 potong yang tadi yang ada list emas bentuk siku-siku ya teman-teman, saya letakkan pada bagian depan. Jadi pada pegangan buket kelihatan gembul, tapi masih kelihatan rapi dan mengirit selopin. Buketnya sudah hampir jadi, tinggal terakhir kita tambahkan pita agar buket tampak lebih cantik. Pertama, lingkarkan pita pada bagian pegangan sambil dilem ya teman-teman, jadi pada sambungan selopinnya tertutup rapi dengan pita. Selanjutnya potong pita secukupnya, rekatkan dengan menggunakan lem tembak. Ini untuk hiasan pitanya. Ukur dulu kebutuhannya bagian bawah dan atas. Kemudian ini lipat. Saya memakai 3 ya teman-teman, 3 kali lipatan bolak-balik. Teman-teman bisa membuat 2 apabila ingin lebih sederhana, atau sampai 5 kalau memang ingin gembul sekali. Ini potong pita sesuai kebutuhan, samakan bawahnya bagian atas dan bawah. Selanjutnya lipat menjadi 2. Potong bagian tepi kanan dan kiri, hati-hati saat memotong jangan sampai pitanya terputus. Jadi potong sedikit saja untuk memberi ruang saat mengikat pitanya. Kemudian ini dengan pita yang sama, lipat menjadi 3, memanjang, kemudian ikatkan pada bagian yang sudah digunting tadi. Dengan digunting pitanya, nanti
pitanya bisa diatur, teman-teman. Jadi ini kita bisa atur ke atas dan ke bawah, jadi pitanya kelihatan lebih gembul. Mudah sekali ya teman-teman. Di sini saya memakai pita kertas atau pita Jepang, jadi lebih mengembang. Tinggal direkatkan pada bagian depan. Buket coklat untuk wisuda sudah jadi. Caranya mudah sekali, bahannya irit sekali. Buat teman-teman yang mau wisuda, jangan lupa mencobanya di rumah. Jangan lupa like dan subscribe Kreasi V. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih.